Bandit ini hendak menawan gadis cantik ini, guys. Semua karena si ayah tidak terhutang kepadanya. Ia akan dijadikan sandera hingga ayahnya bisa melunasi hutang-hutangnya. Dan jika tidak, dia akan dijual ke rumah bordil dan uangnya akan dijadikan untuk pelunas hutang. Ia menjerit ketakutan, begitu pula ayah dan ibunya. Semua tak kuasa melawan bandit itu. Hingga tiba-tiba Bang Jago muncul seiring gerahnya para merpati putih itu. Ia muncul sambil memberi makan burung-burung itu, guys. Kau boleh menyita semua barangnya, tidak ada salahnya. Kursi, meja, termasuk ibunya, tapi tidak gadisnya. Itu adalah gadisku, ujar si Abang Jago. Mendengar itu si bandit masih tak gentar. Keluarganya satu ini pun mengingatkan bahwa mereka berada di wilayah si bandit yang punya kakak seorang mantan bandit sekaligus anggota parlemen. Tapi Bang Jago tak gentar. Meski melihat anak buah mereka mengeluarkan senjata tajam, ia hanya mundur beberapa langkah untuk mengambil ancang-ancang. Lalu seketika ia mengangkat kedua tangannya dengan dua pistol di tangannya itu. Ia lalu mengedipkan mata. Bukan hanya Bang Jago, seluruh anak buahnya pun memegang senjata api. Dan kini giliran bandit itu yang ketakutan dan menyuruh mereka meninggalkan si gadis. Tak sampai di situ, Bang Jago juga menegaskan mulai hari ini seluruh wilayah itu berada di bawah kekuasaannya dan semua harus membayar pajak kepadanya. Dor, ujarnya sambil menembak ke udara. Sementara si gadis benar-benar terkesima melihat kegagahan si Abang Jago. Dan sejak itu hatinya sudah terikat. Ia sudah ditaklukkan oleh si Abang Jago. Hahaha, jatuh cinta dia. Bang Jago baru saja berhasil mencuri emas selundupan, guys. Tapi ia menyadari bahwa dua anak buahnya telah disandera penjahat pemilik selundupan emas itu. Ia pun kembali untuk menyelamatkan teman-temannya. Ia langsung melompat dan menendang hingga musuhnya ambruk. Dan seketika para bandit lainnya mulai menyerang, tapi berhasil membanting dua penjahat sekaligus. Lalu ia menyeka sepatunya. Huhuy, keren abis Bang Jago. Ia lalu meringsek masuk ke kerumunan bandit itu. Ia memukuli satu persatu, menendang dan juga memiting mereka. Benar-benar jago abangku ini, guys. Hahaha. Dan kini ia mengincar si bos bandit. Ia berlarian lalu memitingnya dan membuatnya terjungkal menghantam tong. Si bandit mengambil parang lalu menyerang, tapi Bang Jago berhasil mengelak. Ia justru berhasil menendangnya hingga ia terjengkang. Karena tak ada harapan, ia kemudian mengerahkan seluruh anak buahnya untuk meroyok Bang Jago. Sementara Bang Jago hanya sendirian. Orang-orang bertampang sangar itu siap mencincang Bang Jago, tapi si Abang Jago tetap tampil cool. Lalu seketika ia mengeluarkan senjatanya dan mulai menembak. Yang pertama ditembak adalah kaki si bos bandit. Lalu satu persatu ada buahnya yang ditembak. Dan kini mereka ketakutan melihat Bang Jago. Tak seorang pun berani mendekat. Ia hanya mengacung-acungkan pistolnya lalu berlalu dari tempat itu. Setelahnya ia pun pergi menemui gadis idamannya. Mereka akan segera kawin lari. Mereka sudah siap naik kereta. Tapi siapa sangka tiba-tiba musuhnya satu ini muncul bersama puluhan anggota polisi. Mereka mengepung dan hendak menangkap Bang Jago atas tuduhan mencuri emas dan melukai orang lain. Dan kini ia tak bisa menikah. Tak hanya itu, gadis idamannya itu pun marah kepadanya. Bukan karena perbuatannya, tapi karena ia lebih memilih mencuri emas terlebih dahulu ketimbang kabur lari bersamanya. Dan setelahnya kini ia tak punya lagi pilihan, karena Bang Jago akan masuk penjara. Si gadis lalu memilih bunuh diri, yang menjatuhkan dirinya ke jalur rel dan seketika disambar oleh kereta. Tubuhnya terbelah berkeping-keping dan Bang Jago hanya bisa meratap. Ia menangis tanpa mengeluarkan air mata. Cinta satu-satunya telah tiada dan kini ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.